Saya di sini akan menjelaskan mengapa kami memilih Prometheus sebagai alat server monitoring kami. Prometheus telah menjadi salah satu pilihan tools monitoring infrastruktur teknologi yang powerful, karena memiliki kemampuan yang kuat dalam mengumpulkan data, analisa yang mendalam, serta kemudahan dalam integrasi dengan tools lainnya. Dengan menggunakan Prometheus, kami dapat memastikan kinerja dari infrastruktur dan sistem yang lebih optimal, meminimalisir error, dan meningkatkan pengalaman user secara menyeluruh. Selain itu, Prometheus memiliki beberapa fitur utama, di antaranya 1. Time series data. Data yang dikumpulkan dan disimpan oleh Prometheus berupa data time series. Yang kedua, terdapat notifikasi dan peringatan. Prometheus memiliki kemampuan untuk menentukan rule yang dapat menghasilkan alert jika terjadi masalah dengan target yang dimonitoring, serta pengguna juga dapat mengatur notifikasi. Yang ketiga, dukungan yang luas. Prometheus memiliki dukungan dengan integrasi dengan berbagai tools lainnya, seperti Grafana untuk visualisasi, Kubernetes untuk orkestrasi monitoring, lalu ada Slack untuk notifikasi dan alert. Nah, cara kerja Prometheus itu, yang pertama, Prometheus mengumpulkan data forma aplikasi atau sistem eksporter. Lalu data yang dikumpulkan disimpan pada database. Kemudian data yang dikumpulkan tersebut diambil dari database menggunakan query language. Terakhir, Prometheus akan menampilkan data tersebut dalam bentuk visualisasi berupa grafik dengan menggunakan tools Grafana yang kami gunakan saat ini. Jika seandainya terjadi kondisi yang tidak diinginkan atau anomali dalam data yang dikumpulkan, Prometheus juga dapat mengirim notifikasi atau peringatan fitur alert yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kami menggunakan fitur alert ini yang akan dikirim melalui Telegram untuk mengetahui atau lebih mudah memonitoring dari handphone. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait Grafana, software yang kita gunakan di project kita. Nah, Grafana itu sendiri yaitu software open source yang berfungsi sebagai platform visualisasi dan juga analitik untuk data metrik. Dengan Grafana, kita itu bisa membuat dashboard yang menarik dan informatif untuk menampilkan data metrik yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Contohnya seperti Prometheus yang kita gunakan, atau yang lain yaitu InfluxDB, Elasticsearch, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari Grafana yang jelas yang pertama yaitu open source dan gratis. Yang kedua yaitu mudah dipelajari dan digunakan. Yang ketiga itu fleksibel. Nah, Grafana itu bisa terintegrasi dengan berbagai sumber data. Contohnya ya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu cara kerja dari Grafana. Data-data metrik yang telah dikumpulkan di Prometheus, nah itu kita bisa gunakan ketika kita memasuki web dashboard dari Grafana. Nah, di sana kita bisa membuat menggunakan PromPL agar bisa tampil grafiknya, atau kita bisa langsung pakai template yang sudah ada. Kita tinggal pakai itu, terus kita bisa memfilter apa saja yang mau ditampilkan. Nah, selanjutnya itu ada fitur alerting dari Grafana. Ini bisa mengirimkan notifikasi ketika ada penggunaan resource di server yang berlebihan. Itu kita bisa mengirimnya ke Telegram contohnya, karena kita pakainya Telegram gitu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Grafana mengirimkan notifikasi alert ke Telegram. Di sini saya telah membuat dua alert yang berfungsi. Yang pertama yaitu menghitung apabila memori usage yang digunakan oleh main server Node 1 dan Node 2 itu melebihi 50%. Dan alert yang kedua yaitu memantau apabila Apache dari sebuah web server itu up dan down. Dan ini akan dikirimkan ke Telegram menggunakan bot dari Telegram. Di sini bisa kita lihat saya sebelumnya telah membuat sebuah alert dari Apache yang berada di Node 2, saya matikan, dan alhasil Grafana mengirimkan notifikasi alert berupa Apache down. Setelah saya hidupkan kembali, Grafana mengirimkan notifikasi bahwa Apache tersebut telah up. Bisa dilihat di sini keterangannya oke, dan alert name-nya Apache up atau down. Dan untuk alert selanjutnya yaitu alert dari main server atau server pusatnya. Di sini saya telah membuat dari main server itu mengirimkan alert. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada satu alert yaitu alert dari main server. Keterangannya yaitu memory utilization higher than 50%. Di sini ada keterangan IP-nya dan ada keterangan seperti memory usage dari main server dengan IP 192.168.100.133 itu mencapai 52% atau 52,33%. Seperti itu contoh alur kerja dari Grafana mengirimkan notifikasi alert ke Telegram. Dan disclaimer, Grafana sendiri akan mengirimkan notifikasi alert sesuai dengan threshold yang kita tentukan. Jika saya membuat threshold dari alert sendiri itu 60%, maka Grafana itu tidak akan mengirimkan alert jika batasnya itu 60%, karena di sini memory usage dari setiap node itu memiliki batasnya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.